Oke, dulur-dulur, sampai ketemu lagi ini di tips and tricks berikutnya ya. Di uploadan di video sebelumnya saya udah cerita tentang saat aku turun mesin bahkan sampai 2 kali. Rodo keblondrok. Sekarang semoga kalian nanti tidak tidak apa ber mengalami seperti saya. Jadi setelah menyimak video saya, kalian bisa lebih hati-hati dan kalian nggak harus seperti saya le dadak. Oh, turun mesin kok 2 kali. Kemudian sampai yang saat ini tricks and tips, semoga kalian jangan sampai ngalami kayak saya dalam hal servis ya. Nah ini saya itu servis mobil dan sebenarnya servis elektronik juga yang saat ini masih OTW dan ora jelas gitu ya. Permasalahannya tak ceritain ke kalian. Ngopo kok dadak ora jelas ngono kuwi, kok dadi sebegitunya gitu ya. Ya. Jadi permasalahan saya adalah servis. Kemudian biasanya pengalaman saya servis ke tempat orang itu saat itu elektronik ya. Saya servis TV gitu. Tak bawa ke situ, karena itu pengalaman pertama, langsung digarap, langsung dadi, langsung saya bawa pulang. Koyo apa puase njajal, koyo apa senenge orang servis kok seperti itu. Nah itu oke, karena itu pengalaman pertama tuh sangat puas, sangat senang. Akhirnya ya mesti ke situ lagi kan, karena orang tukang bengkel itu akan memberikan kesan pengalaman yang terbaik, yang menyenangkan. Akhirnya bener saya balik ke situ lagi sampai 3 kali, sampai 2 ke 3 kali ke situ lagi karena saya sangat puas. Nah kemudian sebenarnya ada kriteria nek kalian mau servis gitu ke tempat-tempat yang sangat valid, itu ada kriterianya bro. Kriteriane nek nek bengkel itu entah elektro, entah motor, entah mobil, kalau di bengkel itu dia juga menyediakan spare part, itu berarti bengkel itu sudah semakin valid, semakin keren, semakin serius, semakin pokoknya semuanya levelnya semakin baik. Ya. Jadi kadang bengkel itu kan mesti nyiapkan spare part yang paling sering rusak. Nah ya, yang paling sering digunakan dia akan siap toto-toto. Nanti begitu ada orang datang, customer hadir, mesti kerusakannya itu sekitar ini dia siap-siap spare part itu. Nah itu sudah lumayan. Tapi kalau dia itu sampai koyok toko showroom luas itu, terus dia semuanya itu hampir semua berkaitan dengan kendaraan kalian atau elektronika kalian itu kok hampir lengkap, dan di situ buka servis, itu keren Pol. Jadi dia sangat bertanggung jawab dengan spare partnya itu. Karena apa? Dia kalau ada apa tinggal ambil. Ada masalah dia permasalahannya udah langsung di tokonya itu. Beda kalau berikutnya lagi. Jadi itu kategori profesional yang luar biasa ya. Nah kadang ada loh bro, kalian mungkin ada orang yang sudah bekerja di tempat seperti itu, kemudian dia keluar, ya kan? Tetap dia adalah tenaga yang profesional, yang keren. Tapi yang jadi masalah, dia mesti akan punya terbatas di bidang spare part. Yang pertama, yang kedua alat. Kadang dia nggak punya alat yang mahal yang bisa mendeteksi hal-hal yang sulit gitu, sehingga dia punya keterbatasan alat dan spare part gitu, sehingga dia harus cari keluar. Oke, itu nggak masalah. Tapi itu kan jelas ya, udah yo di rumah-rumah di desa-desa ya, di perumahan, nah itu perorangan udah. Tapi kalau yang udah bener-bener buka showroom terus dilengkapi dengan spare partnya, itu sing keren. Walaupun kadang regane rada dhuwur, tapi itu sangat meyakinkan, valid. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini yang harus kalian hati-hati. Nek iki kalian meleset, kalian bisa kebobolan. Bisa
yo janjane nggak ketipu tapi kebobolan lah dalam hal keuangan. Jadi kalau kalian servis atau kalian buatkan pesen opo gitu ya, pesen barang apa itu jangan sampai kalian itu naruh uang, nitipkan uang entah DP apa itu terlalu besar. Nah, itu masalah nanti. Ya. Nitip uang boleh, kadang sok minta DP itu sebagai tanda jadi, tanda keseriusan, tapi tidak boleh terlalu besar. Semakin besar nominalnya, masalahnya akan semakin besar yang timbul nanti. Ya. Nah, untuk bengkel yang sangat keren valid itu kadang tidak perlu bawa DP apa-apa. Jadi dia pokoknya barang situ semua spare part dicukupi sampai jadi. Begitu jadi nanti diserahkan ini sudah jadi. Terus tinggal bayar. Nah, itu yang paling baik. Nah, jadi kalau bisa kalian harus upayakan kalau bisa ada tempat yang begitu. Barang kalian masukkan, kemudian kalian nggak ngeluarin apapun, wis pokoknya digarap sampai selesai. Kalau udah selesai baru saya serahkan dan dibayar. Nah, itu yang terbaik. Nah, yang terjadi, yang saya alami itu adalah saya ngasih uang duluan. Nah, dan ngasih uangnya ini saya salahnya apa? Saya tanya, karena saya apiane, saya itu apiane, insyaallah saya itu cuma apian. Saking apiane, saking anune karo bengkel itu wong nang kampung ya. Mas bro kuwi untuk dandan itu habis berapa? Dihitung gini-gini, wis meyakinkan karena orangnya udah pinter, profesor, wis pinter wae nangan itu. Ini di list habisnya sekian, 800.000. Oke, tak kai uang 800.000. Itu harapannya nek cara nanti digarap itu udah cukup uangnya itu untuk garap sampai selesai. Harapan saya apa? Lek ndang digarap, ndang selesai, segera digarap, segera selesai. Dan itu salah. Nah, saya nggak nyebut nama orangnya, nggak nyebut nama bengkelnya kan aman. Jadi ini kejadian yang saya alami, supaya jangan nimbal ke kalian. Kalau yang punya bengkel Limoco ya nggak nonton ini ya nggak apa-apa kan, kalian nggak kesebut. Ya kalian nanti tingkatkan profesionalismenya aja, nggak perlu panik gitu. Saya nggak nyebut apa nama siapa apa. Cuman yang saya alami. Jadi saya kasih uang cukup untuk beli spare part, bahkan sampai jasa-jasanya wis tak bayar semuanya, saking semangatnya gitu. Karena apa? Dulu pengalaman pertama itu saya tunggu langsung jadi, bawa pulang bayar, bawa situ lagi garap, pulang lagi, bawa situ terus baru nginjing ya mas, besok oke, situ lagi jadi. Nah, ini saya bayar kontan di depan, padahal belum beli spare part, belum digarap. Nah, itu terjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah psikologi orang itu sudah lemah. Lemahnya apa? Males. Karena udah dapat uang, dia nggak terus segera ingin garap. Dia justru kalau ada yang servisan datang yang lain, dia akan garap itu dulu. Karena apa? Yang ini wis ono duitnya, yang itu mungkin nanti akan nambah ada duit lagi. Begitu dia ada datang baru, dia garap. Ya, garap, selesai dapat uang lagi kan gitu. Nanti ketumpuk lagi, ada yang datang lagi, digarap lagi. Nanti yang punya saya ini terus kelantur-lantur mundur sampai sekarang ini, sampai setahun lebih. Karena memang ya satu terkendala dilalai ya, terkendala spare partnya belum dapat. Terkendala lenggara produk susah. Nah, itu memang ada kendala itu. Kalau garapnya sangat, oh ya, yang saya itu ada 4 servisan, yang 2 itu sangat mudah sebenarnya, tapi nggak garap-garap juga. Yang 2 sangat sulit. Ya, barangnya nggak susah saya bukan. 2 sangat mudah, yang 2 sangat sulit. Ternyata yang sangat sulit itu digarap nggak jadi-jadi. Pinginnya yang 2 yang sangat mudah ini segera digarap dan jadi kan, engko sekalian limbawang, karpe gitu. Ternyata malah 4-4-nya nggak kegarap. Nah, jadi menaruh uang di depan dalam jumlah besar bahkan lengkap itu salah. Jadi yang benar kalau bisa 0 jadi bayar, itu terbaik. Kalaupun harus membayar,
karena mungkin akan beli barang yang cukup mahal, ada uang DP sebagai tanda jadi dan keseriusan mungkin oke. Tapi kalau lebih dari 50% no. Oke ya bro, itu tapi kalau kalian di tempat yang sudah lengkap, oke. Kalau di tempat yang seperti saya di kampung tadi, kalian pastikanlah orangnya jujur, orangnya baik, terpercaya. Nah itu insya Allah ya nggak ada masalah. Nah kasus saya yang saya turun mesin yang pertama itu padahal cuman kayak ringan-ringan aja habisnya 7 juta. Yang kedua ganti krek as, ganti kampas kopling, ganti itu 8 juta. Itu karena yang kedua itu gini modelnya. Pokoknya mesin saya itu diturunin terus dibawa ke bengkel korter ya, ke bubut, digarap sampai selesai, dilengkapi semuanya. Jadi naik turun mesin gitu bro. Kalian nggak perlu bayar di depan karena apa? Sudah ada kerjasama baik dengan tukang bubut, toko yang bubut dan punya spare partnya di sana. Nah itu nanti mesin kalian akan dibawa ke sana, digarap di tukang bubut itu, digarap kalau boring ya boring, kalau apapun kelengkapan dilengkapi. Nah begitu lengkap, tinggal diambil. Nah ngambilnya tinggal pakai uang. Nah kalian nanti akan dapat nota ini lengkap, baru dibayar, bawa pulang. Setelah sampai rumah baru dirakit sama mekaniknya. Nah itu nanti setelah dirakit, jadi sebenarnya jasa saja. Kalau turun mesin itu cuman jasa merakit saja. Nanti di rumah dirakit selesai. Kalau perlu tambah-tambah ya bisa lari sana kemari, beli cash ya kecil-kecil, lengkapi, selesai. Lalu kalian tinggal tanya berapa ini jasanya untuk ngerakit, sekian, wis beres. Nah yang terjadi yang kedua seperti itu. Jadi karena dia teman-teman baik saya, jadi mau saya bayar aku kudu kayak duit piro bro, dia nggak mau, ora usah engko ae wis dadi. Dia akan gitu karena dia keren gitu. Engko nanti aja kalau udah jadi. Dia garap terus sampai selesai. Ini bro, notanya semene bayar di tukang bubut, di toko bubutnya ya. Semuanya ada piston, ada macam-macam, ada metal, duduk metal jalan, semuanya dilengkapi, bayar. Bawa pulang rakit sampai selesai, kelistrikan oke semua, lalu selesai bayar. Itu trik turun mesin yang benar. Nah nanti kalian kalau turun mesin ya gitu caranya, jangan terus bayar di depan, bayar piro kira-kira di orat-orat kira-kira, wah 10 juta, kalian ngasih uang 10 juta, jangan. Nanti ada masalah dia nggak bisa pergi ke tokonya, repot, belok nanti dia pas mau ngapain gitu, akhirnya nggak jadi, akhirnya pas saatnya harus nebus ngambil ke toko tukang bubutnya, ternyata uangnya belum jadi dibayarkan ke sana, masalah nanti itu. Kalian nggak jadi bisa ngambil mesin kalian di toko bubut sana, di tukang bubutnya. Nah, itu masalah. Jadi itu ya, kalau bisa tidak memberikan DP yang terlalu besar. Nah, yang terjadi di saya adalah itu saya ngasih bayaran yang udah lengkap itu dan sampai sekarang nggak selesai. Yo nek saya tanya mesti alasannya ada aja. Mau ini dulu di ini ada aja, yo tak ikutin aja karena saya udah merasa, wah ini saya yang salah. Kesalahannya ada di saya. Jadi dia mau jawab apa-apa saja udah, ya udah. Wis kono. Malah Israel kita dadekke konten wae. Jadi saya sekarang kalau ngadepi masalah-masalah gitu kok ruwet. Oke ruwet. Ruwet ya ora apa. Saya tak tompo, iki ruwet. Tak ceritakan ke kalian, ada masalah gini supaya kalian enggak ngalamin. Kemudian saya ngadepin apa lagi ini. Wah ruwet iki. Saya itu sekarang itu alhamdulillah nek ngadepi ruwet-ruwet itu kok tak tompo. Terus wah iki tak ceritake ke kalian biar kalian tidak menghadapi masalah yang sama. Ngono bro, jadi saya buatkan channel ini untuk insya Allah berbagi manfaat ke kalian. Apa yang saya hadapi yang ruwet-ruwet itu tak ceritain ben kalian nggak ngadepin. Kalau yang sudah bagus seneng tak ceritain juga supaya kalian
nanti nggak perlu ngadepin yang ruwet, langsung ke yang seneng gitu kan gitu lah, matuk toh. Lah ya matuk banget toh. Jadi kalian tinggal oh iki matuk langsung begini, nggak perlu try and error seperti yang diceritakan saya sebelumnya, try error, akhirnya keblaso. Mosok kalian dadak melu blasuk kayak saya, kan nggak perlu toh bro. Langsung wae ke enake ngono, yang situ enak, yang situ enak, itu bagus, langsung menuju, nggak perlu try error kayak aku. Tapi ra apa tak tompo, alhamdulillah ini jadi pengalaman yang bisa tak bagi kalian, dan yo kabeh tetep ono manfaate. Teko disyukuri wae ya toh. Kuwi ngono bro, tak ulas lagi untuk yang kali ini. Cari tempat yang profesional, orang-orangnya profesional, tandanya profesional itu mesti dilengkapi dengan spare part yang lengkap, alat-alatnya lengkap, orang-orangnya terpercaya, track recordnya oke, bagus. Nah itu kemudian kalau kalian servis di kampung, personel itu mesti alatnya kurang lengkap, mungkin orangnya pintar sekali karena sudah ahlinya tapi keterbatas di alat, terbatas di spare part, maka pastikan dia orangnya baik, jujur. Nanti insya Allah tidak ada masalah juga, karena nanti akan berurusan ke spare part keluar ya toh. Nah, keluarnya ini kalau orangnya udah jujur nggak ada masalah. Oke. Kemudian tidak naruh uang terlalu besar atau dilunasi di depan, itu kesalahan total. Ini pengalaman ini saya lihat, ya saya ngalami, dan di tetangga-tetangga saya yang saya lihat gitu. Orang saking semangatnya pengen selesai dikasih uang lunas, itu di bidang apapun ora dadi. Di bidang apapun saya lihat ya, oke nggak jadi. Jadi memang benar itu orang-orang bilang ada uang ada barang itu. Karpe kalau kita berteman sangat saking baiknya, saking seneng itu kan pinginnya tolong menolong tuh. Kalau udah ketemu kliknya tolong menolong dan pertemanan yang sangat baik, itu semuanya bisa terlewati, nggak ada masalah. Mau kalian mau ngasih uang dulu banyak berapa itu mungkin nggak ada masalah gitu. Ya itu, tapi secara standar dasar kalian harus hati-hati dengan hal itu. Kalau itu orang-orang baru gitu ya. Kalau temen konco kental kalian yo ra masalah mungkin. Bahkan kalian ngasih uang aja ke konco kental kalian, sedulur kalian, nggak ada masalah. Saya itu sok dikasih punya konco dulur kental itu, konco kental rorong kayak duit. Oh bro, aku itu rezeki biasa ngono kuwi. Ya tak tompo seneng dulurku nang kono Magelang. Hati moro-moro kayak dit. Nggak ada masalah karo konco kowe. Gitu ya bro. Moga-moga bermanfaat. Yo subscribe di subscribe ben channelku iki iso berkembang. Nek kalian mencet subscribe itu aku iso channelku iki tadi dianggap pro YouTube. Oh iki channel berkembang iki, channel ini bisa didukung karena kalian mendukungnya. Jadi dengan mensubscribe kalian sudah mendukung, dan semoga manfaatnya yo nyampe ke kalian, saya pun juga mendapat manfaat langsung juga dari kalian. Gitu ya. Terima kasih ya bro ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.